Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi namduhu wa nasta'u wa astaghfiru wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ibadillah. Usiku wa nafsi bitwallahi azza wa jahidsu kholla tabrakta wa ta'ala. Uzubillahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak cuma yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik hidayah dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Sholawat iring salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam juga terlimpahkan kepada para sahabat, para tabi'in-tabi'innya hingga kepada kita semua selaku umatnya. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khusus kepada diri sendiri, umumnya pada jamaah Jumat sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab hanya bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepada dan menjauhi diri dari segala bentuk larang-larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Setiap anggota tubuh kita ada bentuk-bentuk maksiatnya, mulai dari tangan, kaki, mata, telinga hingga hati. Namun di antara kemaksiatan paling merugikan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita tampaknya kemaksiatan hati. Mengingat kemaksiatan hati sendiri bersifat tersembunyi, sulit terdeteksi dan sulit untuk diobati. Oleh sebab itu, siapapun yang di antara kita yang hendak menata dan menghindari kemaksiatan seluruh anggota tubuh kita, sebaiknya terlebih dahulu menata dan membersihkan hati. Tak terkecuali dari kebiasaan dan kemaksiatan yang bisa dilakukan. Kaitannya dengan kemaksiatan hati, Syekh Abdullah bin Hasan dalam kitab Sulam At-Taufiknya menguraikan kepada kita setidaknya ada 4 kemaksiatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi dalam Syarah Sulam At-Taufik terbit Darul Yaqutub Al-Arabiyah halaman 63 sampai 65. Maksiat hati yang pertama ada riya saat beramal. Sebagaimana yang kita maklumi, riya sendiri berawal karena terlihat baik di mata orang lain, padahal Allah sendiri telah melarang sifat ini, bahkan menyebut sebagai syirik kecil, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, faman yarju lika rabbihi falyamal amalan salihah wa syusrik baibat rabbihim ahadana. Artinya, siapa yang mengharamkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal salah dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi. Ditafsirkan para ulama, syirik dalam beribadah pada ayat ini adalah sifat riya untuk beramal ingin terlihat oleh orang lain. Selanjutnya, riya juga tidak hanya beramal ingin terlihat orang lain, tetapi juga takut beramal semata takut terlihat oleh orang lain juga termasuk riya, dapat menggugurkan pahala amal itu sendiri dan tergolong maksiat tadi dalam tercela di mata syariat. Untuk menjauhi sifat riya, maka marilah kita memperbaiki niat amal kita. Sayangilah amal kita agar tetap bernilai dan berpahala di sisi Allah. Tanamkan dalam hati akibat sifat riya. Amal yang kita lakukan hanya akan sia-sia dan tanpa balasan dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, berbuatlah sewajarnya. Jangan pernah berlebihan, stabilkan hati kita
berbuat kebaikan. Jangan terganggu jika ada yang memuji amal kita. Begitupun saat ada yang mencela. Ingat, beramal karena Allah, bukan karena manusia. Betapapun besar kecil amal akan tampak di hadapan Allah dan akan dirasakan balasannya. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah la ya'dul ajannal man kan fi qalbi mithqal darat min kib. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji gandum, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebagai zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Hadirin dirahmati oleh Allah. Maksiat hati yang kedua adalah rasa ujub. Rasa atau sifat ujub sendiri yang melihat kemampuan beramal atau kemampuan taat kepada Allah datang dari diri sendiri. Sama halnya dengan sifat ria, sifat ujub juga dapat menghapus pahala amal. Tak hanya itu, sifat ujub biasanya ditandai dengan sifat takabur, sombong, angkuh, dan menolak kebenaran yang biasanya ditandai dengan melihat diri lebih terhormat, lebih mulia, dan lebih agung dari orang lain, serta melihat orang lain lebih rendah dari kita. Dalam Al-Quran, sifat ujub dan sifat-sifat turunannya ini merupakan sifat yang tidak disukai Allah, sebagaimana dalam ayat yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran surat An-Nahl ayat 23. Selain itu, sifat sombong juga merupakan sifat yang membahayakan dan menjauhkan pelakunya dari balasan surga. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la ya'hul al-jannat man kafi qalbi min kal darat min kabir. Artinya, tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hati ada sebesar biji sawi dari sifat takabur. Untuk menghindari sifat ujub, sombong, dan takabur ini, maka sadarlah bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Semua manusia berasal dari tanah dan tercipta dari air hina. Sadari pula oleh tanah kita bahwa yang membuat hamba istimewa di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Kedati ada perbedaan dan kelebihan harta atau jabatan, semua itu hanya titipan semata darinya. Sidang Jumat yang berbahagia. Maksiat hati yang ketiga adalah hasud dan dengki. Hasud artinya sifat tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Bahkan jika bisa nikmat itu hilang dari orang tersebut, beralihlah kepada diri kita. Sementara sifat dengki adalah menyembunyikan kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Orang memiliki sifat-sifat ini selalu merasa berat hatinya jika orang lain mendapat kebaikan atau kenikmatan. Dalam Al-Quran, Allah sudah mewanti-wanti sifat hasud dan dengki ini, salah satunya dalam ayat berikut ini. Wala ta'tamanu ma fatallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Artinya, janganlah kamu berang-berang iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagai kamu atas sebagian. Quran surat An-Nisa ayat 32. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan perihal bahaya sifat hasud. In al hasad yakul al sanat kama takul an-nar al hadab. Artinya, sesungguhnya sifat hasud dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Selain itu, ada 5 bahaya lain bagi pemilik rasa hasud dan dengki, yaitu selalu merasa bingung dan sempit yang tak berkesudahan. Bingung dan sempit yang tak berkesudahan, musibah yang tak mendapat balasan, bermunculnya perbuatan tak terpuji, terkuncinya pintu hidayah, dan timpanya murka Allah. Untuk menghindari sifat hasud dan dengki, marilah kita memperbanyak syukur dan rasa ridho terhadap pemberian Allah. Sebab datangnya sifat hasud dan dengki ini biasanya datang dari hati yang tidak puas terhadap karunia Allah. Hadirin rahmakumullah. Terakhir, bentuk maksiat hati adalah merasa ragu kepada Allah dan putus asa terhadap rahmat-Nya. Padahal selaku
yang terhadap wujud atau keberadaannya dan sifat-sifat wajib lainnya. Keraguan kepadanya selalu merupakan maksiat hati, juga merupakan dosa besar. Demikian halnya dengan sifat putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Hal itu jelas merupakan hal yang dilarang, tidak disukai Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, la taqnatu min rahmatillah innal yafil ardunub jamiana. Artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah yang mengampuni semua dosa. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Sifat ragu dan putus asa terhadap rahmat Allah biasanya lahir sifat-sifat buruk lainnya seperti tidak sabar, tidak tawakal, manifak takdir, bahkan sifat buruk sangka pada Allah. Untuk menghindari sifat buruk sangka kepada Allah, marilah kita tingkatkan keimanan, keyakinan, dan keilmuan tentang Allah. Ingat, apapun yang berikan kepada hambanya adalah baik dan mendatangkan hikmah. Hanya pengetahuan kita saja yang terbatas dan tidak mengetahui rahasianya. Semoga kita jauh dari macam-macam maksiat hati dan diberi pertolongan oleh Allah untuk menjauhinya, agar kita mampu menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Barakallahu fima lakum fi Qur'anul azim. Wala naf ayakum bimi fi minal ayati wa zikri hakim wa taqabbal min wa minkum lillahi wa tahu innahu wa safiul alim. Akhalu qoli hasa astaghfirullahi wa lakum wa liyasri musliman wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahum bil ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun wa asriyal muslimi rahmatkumullah. Mari kita berdoa Allah semoga mengabulkan dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.